Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 9. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, keluargaku yang terkasih di dalam lingkungan GKI Taman Majapahit, Semarang. Bagaimana kabar Ibu, Bapak, Saudara sekalian pagi hari ini? Semoga kita semua boleh bangun dengan tubuh yang segar, juga dengan hati yang senantiasa berharap pada berkat yang baru yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita di hari yang baru ini. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu keluarga kita bisa mengenal anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Mungkin mereka yang sulung kita panggil kakak, yang bungsu kita panggil adik, atau mungkin juga di dalam masing-masing keluarga ada kebiasaan memanggil dengan nama kesayangan, nama panggilan. Seperti Gifford, kami panggilnya dengan Gift, gitu ya. Tetapi keluargaku yang terkasih, tidak ada di antara kita yang punya kebiasaan memanggil, menyapa anggota-anggota keluarga kita dengan menyebutkan nomor urut 1, 2, 3. Ya, kamu nomor 1 sini. Ya, kamu nomor 2 sini. Kamu nomor 3 makan. Tidak ada. Mengapa? Karena nama itu penting, karena identitas itu penting. Nah, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, identitas yang menunjukkan jati diri inilah yang penulis surat Ibrani ingatkan kepada orang-orang Kristen diaspora penerima surat yang ia tulis. Bagaimana seharusnya mereka mengingat dan menghayati jati diri mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus, walaupun di tengah-tengah berbagai pergumulan, di tengah-tengah berbagai kesulitan, di tengah-tengah berbagai masalah yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan mereka. Bahkan penulis surat Ibrani mengingatkan bagaimanakah nenek moyang mereka, orang-orang Yahudi, diperingatkan sendiri oleh Roh Allah, Roh Kudus, supaya mereka betul-betul menghargai identitas, jati diri, dan peran yang Allah kehendaki di dalam kehidupan mereka sebagai umat beriman. Allah sendiri pernah berkata kepada Abraham, "Aku
akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Allah juga berkata kepada Abraham, engkau akan aku berkati, sehingga engkau akan hidup sebagai berkat. Nah, janji, ucapan, perkataan Allah seperti inilah yang mau diingatkan kepada orang-orang Ibrani, umat Yahudi. Ingat, Allah sudah menepati perkataannya. Allah sudah menepati janjinya kepada Abraham. Bahkan ketika engkau berada di dalam pembuangan, ketika engkau berada di dalam penindasan, Allah turun tangan, Allah mengulurkan tangannya, melepaskan, membebaskan, memerdekakan engkau lepas dari perbudakan bangsa Mesir. Tapi ternyata 40 tahun lamanya bangsa Israel disebut pula sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang mencobai Tuhan, dan mereka tidak mengingat asal-usul mereka, tidak mengingat jati diri mereka, tidak mengingat karya Allah dalam hidup mereka, tidak mengingat bahwa mereka adalah umat Allah. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, bukankah kita mengaku diri sebagai orang-orang Kristen? Bukankah kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus? Kita dipanggil untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya, telah mencurahkan darahnya, telah memberikan hidupnya untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, mari kita isi anugerah keselamatan tersebut dengan hati yang penuh dengan sukacita dan rasa syukur, tetapi juga dengan mengingat, untuk apa sih Tuhan menyelamatkan kita? Bukankah kita semua dipanggil untuk menjadi berkat? Kita hidup sebagai umat Allah yang Tuhan mau melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, dan melalui perbuatan kita. Banyak orang di sekitar kita boleh mengalami berkat Tuhan. Amin. Keluargaku yang terkasih, sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini, betapa kami ini adalah orang-orang yang Engkau kasihi, karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal dan mengangkat kami dari kehidupan kami yang lama, dan kami menjalani satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan sebagai pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan sekaligus pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, supaya kami tetap hidup berpadanan dengan status kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sehingga kami boleh mengisi kehidupan kami dengan
ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami rindu bahwa Engkau memakai kami sebagai keluarga untuk menjadi berkat di tengah lingkungan di mana keluarga kami berada saat ini. Melalui interaksi kami di dalam keluarga, melalui sikap kami terhadap orang-orang di sekitar kami, melalui tutur kata kami, bahkan melalui sikap dan cara hidup kami sebagai keluarga, kami hadir menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah keluarga kami dan mampukanlah kami untuk menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi keluargaku yang terkasih. Selamat melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Dan marilah kita mengisi kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati.